Pali yang saat ini masih zona hijau. Apakah minggu depan nanti Kabupaten Pali pun menjadi zona merah atau zona kuning? Saya tidak melihat kota Lubuk Limbah, kota Prabu Muli atau kota Palembang dulu merah menjadi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tak tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita, guru kita, sang pencerah sejati Nabi Allah Muhammad SAW. Sahabat semua dimanapun Anda berada, seluruh Nusantara, pada kesempatan ini kembali lagi di channel kami, Akoholik TV. Tentu saja ini sebagai menginspirasi atau sharing agar ini menjadi bermanfaat. Saya berpikir tentang COVID-19 atau Corona yang saat ini sedang merajalela di seluruh dunia, di mancanegara, terus di Indonesia. Menjadi sebuah pertanyaan dan kericuan yang saya lihat di beberapa media sosial tentang efek dari COVID-19 ini. Ketika pemerintah memberikan peraturan PSBB dan lain sebagainya, pemerintah menyalurkan bantuan COVID-19 atau Corona dengan bermacam BLT, terus bantuan pangan, PKH dan lain sebagainya. Hari ini mulai terjadi sebuah kompleks. Salah satunya banyak berapa kepala desa yang didemo masyarakat. Saya baca ada ketua BPT yang ditusuk oleh warga karena tidak dapat BLT. Ada rumah kepala desa yang dihancurkan. Dan banyak lagi protesan di media sosial. Oleh sebab itu, saya pikir pemerintah sudah sangat serius untuk menangani COVID-19 ini, Corona ini. Dengan bermacam jurus jitu pemerintah melakukan. Tapi upaya dalam beberapa 2 bulan terakhir ini, setiap harinya masih bertambah kasus baru COVID-19. Pertanyaannya, masyarakat Indonesia ini menyadari atau tidak akan bahaya Corona ini? Padahal pemerintah sudah melakukan upaya dan lain sebagainya. Ditambah lagi pada hari raya Lebaran ini. Saya mengatakan bahwa bantuan langsung tunai itu pas dilakukan kepada orang yang tidak mampu. Tetapi momen pemberian BLT itu ternyata setelah diamati dan secara hemat tidak pas momen harinya. Karena diberikan bantuan langsung tunai itu sebenarnya untuk mempersiapkan bahan pokok mereka, sembako dan sebagainya. Tetapi di hari raya Lebaran ini banyak yang berbeda fungsi. Mereka beli baju baru, beli kue, beli daging dan lain sebagainya. Akhirnya bantuan tersebut cukup hanya 1 atau 2 hari saja yang mereka makan dan dinikmati. Ini saya survei di beberapa media dan juga di beberapa desa. Dilematis ini yang membuat kita berpikir, apa yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat memahami tentang COVID-19 atau Corona ini. Memang 2 pilihan yang sangat sulit menurut pandangan kita. Ketika pemerintah melakukan lockdown atau seluruh total, barangkali 14 hari ditutup total, maka ekonomi dipastikan akan down, akan amburadul, bisa drop. Tetapi kalau dibiarkan seperti ini, PSBB sepertinya tidak begitu efektif. Maka dipastikan Corona terus menyebar, kematian setiap hari pun datang.
Dua pilihan yang sangat sulit bagi pemerintah pada saat ini. Ekonomi, amburadul, atau kematian yang terus-menerus. Ini yang harus dikaji dengan dalam. Saya kira kejadian ini tidak lepas tak ubahnya seperti kita melawan penjajah yang dulu pada masa sebelum kemerdekaan. Merdeka atau mati? Ini pertanyaan yang sangat harus kita dalami. Corona ini akan menyebar terus. Apakah kita nanti akan hidup berdampingan dengan corona? COVID-19. Kalau masyarakat tidak mulai sadar, mungkin salah satu langkah dari pemerintah, tidak masalah ekonomi kita down untuk sementara, tapi nyawa warga negara Indonesia ini terselamatkan, tidak menular dari COVID-19 atau corona ini. Bayangkan dengan kejadian pembatasan tempat ibadah saja. Saat ini menjadi dilema di beberapa tempat. Masih ada yang melakukan sholat id, hari raya Idul Fitri, tarawih dan sebagainya. Terjadi bentrok antara penegak hukum, gugus COVID-19 dengan masyarakat. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Saya hanya orang awam, tapi perasaan saya semakin meningkat. Kecintaan saya terhadap NKRI ini. Saya sedih dengan negara kita yang saat ini. Oleh sebab itu, barangkali dengan kami memberikan sharing atau pendapat ini bisa diadopsi oleh pemerintah atau sebagai masukan kecil yang sangat tidak berarti. Langkah yang harus tepat dilakukan bagaimana agar kita pulih kembali. Masyarakat bisa dengan bebas berinteraksi. Masyarakat bisa bebas untuk berjual, beli. Masyarakat bisa bebas bersilaturahmi. Masyarakat bebas bekerja tanpa ditakuti oleh COVID-19 dan corona ini. Oleh sebab itu, kalau masyarakat Indonesia sepakat dengan disuruh oleh pemerintah untuk lockdown mandiri, diam di rumah saja, sepertinya mereka tidak. Hanya ada sebagian kalangan-kalangan yang mengerti dan memahami. Mereka lockdown di rumah sendiri. Tetapi kalangan masih banyak, pasar masih ramai. Sebagian mall masih ada yang buka. Ini yang harus dilema. Sedih saya melihatnya. Bagaimana negara kita apabila ini dibiarkan tanpa ketegasan yang jelas. Saya harap kepada pemerintah untuk memberikan sebuah ketegasan. Memang dua pilihan. Ekonomi kita tertunda sementara atau down sementara. Tapi kematian atau keselamatan warga negara terjamin. Atau kita biarkan kita berdampingan dengan corona yang setiap hari COVID-19 menyebar dan sebagainya, dengan kita tetap menerapkan pembatasan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Bahkan saya lihat dokter sudah mulai banyak menyerah. Mereka setiap hari, berapa banyak dokter kita yang meninggal, berapa banyak perawat kita yang meninggal. Sedih seperti ini. Kenapa kita bisa melihat di beberapa negara, contoh Kamboja, mereka tidak satu pun yang meninggal. Oleh sebab itu, barangkali kita rakyat Indonesia dan masyarakat Indonesia, ayo kita memberikan kesadaran. Siapa yang memahami, yang bisa melalui keluarga, melalui media dan lain sebagainya, kita beritahu betapa corona COVID-19 ini menghantui seluruh masyarakat. Dan ini tidak jelas. Dilakukan PSBB, dilakukan pembatasan, didirikan posko-posko COVID di setiap desa. Tetapi bukan datang setiap minggu atau ke bulan dari merah menjadi hijau, melainkan dari zona hijau menjadi kuning dan merah. Belum saya lihat dari zona merah menjadi kuning atau hijau, tapi zona hijau saya contohkan di Sumatera Selatan. Berapa bulan yang lalu masih banyak spot-spot zona hijau. Berapa minggu yang lalu saya lihat 4 Lawang dengan Kabupaten Pali, zona hijau. Tapi hari ini saya lihat dari gugus COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan melalui akun resminya, hanya Kabupaten Pali yang saat ini masih zona hijau. Apakah minggu depan nanti Kabupaten Pali pun menjadi zona merah atau zona kuning? Saya tidak melihat Kabupaten Lubuk Linggau, Kota Lubuk Limbah, Kota Prabu Muli atau Kota Palembang dulu
merah menjadi hijau. Oleh sebab itu, perlu kita mencari hanya dua pilihan pada saat ini. Mempertahankan ekonomi kita agar tetap stabil, tapi membiarkan corona berdampingan dengan masyarakat atau COVID-19 ini menyerang satu demi satu. Atau biarkan untuk sementara ekonomi kita turun sedikit, kita memulihkan kesehatan keselamatan masyarakat dengan benar-benar di lockdown atau benar-benar PSBB-nya tidak selama 14 hari ditutup, di karantina. Setelah bebas itu, maka dibebaskan. Pasar dibuka kembali, mal dibuka kembali, tempat ibadah dibuka kembali. Saya kira mungkin jalan ini yang harus kita lakukan. Barangkali terima kasih. Seandainya pendapat kami ini menjadi referensi atau menjadi sebagai pendapat yang bisa diadopsi, silakan. Tetapi seandainya ini salah, ini adalah ungkapan hati saya pribadi. Karena kecintaan saya kepada negara Republik Indonesia ini, kecintaan saya kepada warga negara Indonesia, kecintaan saya kepada generasi-generasi ke depan. Semoga yang kami sampaikan ini dari kalangan yang paling bawah ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan di negeri yang tercinta ini, dari level bupati, gubernur, sampai Presiden Republik Indonesia. Salam hormat saya kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Rakyat sangat mencintai NKRI ini, rakyat sangat mencintai pemerintah ini. Tapi rakyat juga perlu ketegasan, tidak terombang-ambing ketakutan seperti ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi.